Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan dalam Psalm nomor 51, di mana Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir, ada damai. Mana Roh Kudus hadir, ada kasih, ada hiburan dalam duka, ada terang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan. Bila hadir Roh Kudus, di mana Roh Kudus hadir? Haleluya. Di mana Roh Kudus hadir, ada damai. Di mana Roh Kudus hadir, ada kasih, ada hiburan dalam duka, ada hiburan dalam duka, ada terang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan. Bila hadir Roh Kudus, di mana Roh Kudus hadir ada damai. Doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Di mana Roh Kudus hadir, ada damai. Di mana Roh Kudus hadir, ada kasih. Kita mengangkat tangan kita. Ada hiburan, ada hiburan dalam duka, ada terang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan. Bila hadir Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh di mana Engkau ada, Roh Kudus ada. Di situ ada hiburan, ada pertolongan, ada keselamatan. Sebab itu kami merindukan dalam ibadah pelayanan kami pada sore hari ini, Engkau Yesus Imam Besar ada di tengah kami. Lewat pekerjaan pelayanan pendamaian dan penyucian Kau kerjakan bagi kami, dan urapan-Mu dicurahkan mengurapi kami semua, tidak ada yang terlewatkan. Seluruh pelayan-Mu, seluruh umat-Mu, setiap peralatan yang kami gunakan Kau urapi. Jaringan internet, listrik semua Kau urapi. Umat-umat-Mu yang ikuti ibadah secara online Kau urapi. Para pelayan mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, yang mengoperasikan laptop, semua yang terlibat dalam pelayanan, sampai pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, sehingga ibadah yang kami kerjakan tidak kering tanpa arti. Ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, boleh memuaskan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami, di saat kami memuji mempermuliakan nama-Mu, di saat kami mendengarkan firman, menerima tubuh dan darah-Mu, kami tolak usir semua. Kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa untuk beribadah melayani-Mu, gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami saat ini. Satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Inilah doa kami buka tahbiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan.
Puji bagi nama Tuhan, diucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita di dalam doa. Puji Tuhan, pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini juga yang mengikuti lewat siaran online, saya mengucapkan selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, biarlah walaupun keadaan kita di luar sedang hujan deras, tetapi kita mengangkat hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nyanyian rohani nomor 55. Puji Tuhan. Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana aku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang. Karena puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, pada setiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana aku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang. Karena puji Tuhan, mari bersama kita berdiri. Puji Tuhan, pada setiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana aku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang. Karena puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, pada setiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana aku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang. Karena puji Tuhan, hidupku jadi senang, haleluya. Hidupku jadi senang, segala susah hilang. Karena puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita hadapi, biarlah kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Kita tetap mengiring Tuhan, walaupun ditandai dengan salib, tetap kita mengikut, melayani Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Kita lanjutkan Psalm nomor 97, menyangkal diri. Haleluya. Mengikut ya, harus ku menyangkal diri, serta mengikut salib tiap hari, dan berjalan iring dia. Jikalau aku hendak mengikut dia, harus ku menyangkal diri, serta mengikut salib tiap hari, dan berjalan iring dia. Jikalau aku hendak mengikut dia, harus ku menyangkal diri, serta mengikut tiap hari, dan berjalan iring dia. Jikalau aku hendak mengikut dia, harus ku menyangkal diri, serta mengikut salib tiap hari, dan sekali lagi, jikalau aku hendak mengikut dia. Jikalau aku hendak mengikut dia, harus ku menyangkal diri, serta mengikut salib tiap hari, dan berjalan iring dia. Puji Tuhan, walaupun perjalanan hidup kita dalam kita mengiring Tuhan ditandai dengan salib, tetapi jangan kita takut, sebab di balik salib ada kemuliaan Tuhan yang disediakan bagi kehidupan kita. Kita mau dibentuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Kita lanjutkan pujian nyanyian rohani 280, satu tubuh. Terdiri atas anggota
kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh Kristus, mari bersama kita berdiri. Kristus terdiri atas banyak anggota, disatukan dalam kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh Kristus terdiri atas banyak anggota, disatukan dalam kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Apapun keadaan kita, walaupun sejahat, senajis apapun, asal kehidupan kita mau menerima firman Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi kita untuk dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita Tuhan, sehingga kita layak bertemu dengan Yesus sebagai Raja segala Raja, mempelai pria sorga yang akan datang kembali untuk menjemput kehidupan kita. Kita akan segera mendengarkan firman. Kita lakukan nyanyian tambahan nomor 74, Tiada yang Mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari bersama kita berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kembali dari atas. Ku yakin saat kau berfirman, yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dikor. Kita mengangkat tangan kanan. Bagi Tuhan
tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebabnya kami datang untuk duduk di bawah kaki-Mu, menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Mau menikmati kebesaran firman-Mu. Sebab di dalam firman ada kuasa untuk menghapus kemustahilan. Di dalam firman-Mu ada penyucian, ada pembaharuan. Untuk hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Bukakanlah rahasia firman-Mu. Dan urapi kami semua, mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat. Mohon belas kasih kemurahan bagi kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu kami saat kami mendengarkan firman apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Jamah seluruh umat-Mu rapi, berikan kerendahan hati, berikan hati yang lemah lembut kepada kami semua. Untuk kami mampu menerima firman-Mu sekeras apapun demi keselamatan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, baik yang ada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online bersama istri, saya mengucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat sore. Puji Tuhan, sekalipun di luar hujan begitu deras, ya, biar tidak mengganggu konsentrasi kita untuk beribadah melayani Tuhan. Hujan ini adalah berkat dari Tuhan, dan kita merindu juga dalam ibadah kita disirami dengan hujan firman pengajaran yang benar. Kita melanjutkan ya, di dalam Injil Markus pasal 14, kita masuk pada ayat yang ke-53. Markus pasal 14 ayat yang ke-53 sampai 65, tapi kita baca saja ayat 53 sampai ayat yang ke-54. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Iya, terima kasih ya. Puji Tuhan, ayat jingki juga ya. Ayat 50 pasal ini dalam Keterangan Tabernakel terkena pada buli-buli emas berisi mana. Kemudian ayat 53 sampai ayat 65 ini bercerita tentang saksi dan kesaksian ya, saksi dan kesaksian ya. Ada saksi palsu, ada kesaksian palsu, ada saksi yang benar dan kesaksian yang benar. Ini yang akan dibahas ya dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita berikutnya. Puji Tuhan. Ya, tadi di ayat 53 di situ ada 4 kelompok yang menjadi satu untuk menganiaya Yesus. Ini juga kelompok yang menganiaya gereja mula-mula, dan juga kelompok yang menganiaya gereja hujan akhir
gereja Tuhan yang benar sekarang ini. Ada 4 kelompok di sini yang menjadi satu. Kelompok yang pertama yaitu imam besar, yakni imam besar Kayafas dan imam besar Hanas. 2 imam besar, Kayafas dan Hanas. Injil Yohanes 18 ayat 13 dan ayat 24. Yohanes 18 ayat 13 dan ayat 24. Silakan. Lalu mereka membawa mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Ya. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi 24, langsung 24. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Iya, ini ada imam besar Kayafas dan imam besar Hanas. Ya. Sebentar, sebelum kita masuk di situ, kita lihat tadi saya sudah katakan bahwa kelompok ini juga yang akan menganiaya gereja Tuhan yang benar sekarang. Ya, itu dulu di zaman gereja mula-mula 4 kelompok ini menjadi satu menganiaya gereja mula-mula. Itu dibaca di dalam Kisah Rasul 4. Mari kita baca dulu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Iya, terima kasih. Ini yang kita akan hadapi. Ya, Tuhan, jangan takut, jangan mundur. Nah, imam besar dan imam-imam kepala tadi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat, ini 4 kelompok saya sebutkan dulu ya, tadi terlalu cepat. 4 kelompok ini terdiri dari imam besar 1, kemudian yang kedua imam-imam kepala, yang ketiga tua-tua Yahudi, tua-tua Israel, dan yang keempat ahli-ahli Taurat. Ini 4 kelompok imam besar, imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengadili Yesus tentang ajarannya. Ya, itu yang mereka adili. Ya, mereka mengadili Yesus tentang ajarannya. Mari dibaca lagi. Injil Yohanes 18. Injil Yohanes 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ini yang mereka adili, yaitu ajaran Yesus. Ayat 18, Injil Yohanes 18 ayat 19 ya, ayat 19 sampai 24. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Iya, ajarannya. Terus jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabanmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Ya, ini. Jadi mereka mengadili Yesus tentang ajarannya. Ini juga yang kita akan hadapi sekarang ini. Kita juga akan menghadapi orang-orang yang mengadili, yang akan mengadili kita tentang firman pengajaran yang benar ini. Jangan heran, kita pegang firman pengajaran, kita mau praktek, ada orang-orang yang mau mengadili kita. Mengadili berarti untuk menghukum, ya, mau mengadili, mau menghukum kita, menganiaya, itu akan kita hadapi. Jangan heran, jangan takut, jangan heran, dan jangan takut, jangan mundur. Firman pengajaran yang benar
harus menjadi kesaksian di dalam hidup kita. Itu ayat 20-21. Tanyakan kepada mereka yang sudah mendengar ajaranku ini. Harus menjadi kesaksian di dalam hidup kita. Biarpun kita harus diadili, harus dihukum dan lain sebagainya, tetapi Tuhan pasti membela kita. Amin. Nah, ini di dalam Injil Markus 16, juga dalam Injil Matius pasal 28, ya, kalau kita pertahankan pengajaran ini, Tuhan katakan, aku menyertai engkau, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi disertai oleh Tuhan, kita tidak perlu takut. Nah, sekarang kita masuk pada kelompok yang pertama. Ya, tadi terlalu cepat ya. Kelompok yang pertama yaitu imam besar, yakni Kayafas dan Hanas. Nah, ini sekarang menunjukkan imam besar Kayafas ini, imam besar ini sekarang menunjukkan orang-orang yang sudah menyeleweng dari panggilan dan pilihannya. Itu imam besar. Orang-orang yang sudah menyeleweng dari panggilan dan pilihannya. Sama dengan orang-orang yang salah menggunakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai jabatan pelayanannya. Ya, salah gunakan, ya, salah menggunakan tugas dan tanggung jawabnya, ya, sesuai jabatan pelayanannya. Hari ini yang kami sebentar hadapi sekarang ini, orang-orang yang salah menggunakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, mau menekan, mau menjadi raja, mau mengatur, ini harus dihormati dan lain sebagainya. Nah, ini kita hadapi sekarang ini. Ya, seharusnya di dalam Injil, dalam kitab Imamat pasal yang ke-16, tugas imam besar itu adalah mengadakan pendamaian. Itu tugas imam besar, mengadakan pendamaian antara umat Israel dengan Tuhan. Ini mengadakan pendamaian, bukan mengadili, bukan. Nah, jadi ini sudah betul-betul sudah menyalahgunakan tugasnya, yang seharusnya mengadakan pendamaian antara umat dengan Tuhan. Nah, di sini malah mengadili. Nah, ini. Nah, siapa sekarang orang-orang seperti ini? Siapa sekarang ini? Orang yang mengaku hamba Tuhan. Imam besar itu menunjukkan hamba Tuhan. Inilah orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, tetapi mengadili pengajaran yang benar dan orang yang mau menerima pengajaran yang benar. Diadili, ya, mengadili pengajaran benar dan orang yang menerima firman pengajaran yang benar. Artinya mengadili pengajaran yang benar artinya menghina firman pengajaran benar, itu artinya menghina firman pengajaran benar, menolaknya, bahkan menganggapnya sesat. Nah, itu mengadili. Menghina firman pengajaran yang benar, menolaknya, bahkan menganggapnya sesat. Ya. Sebab tidak cocok bagi dagingnya. Itu yang menjadi penyebabnya. Karena tidak cocok bagi dagingnya. Sekali lagi, orang-orang ini adalah orang yang mengaku hamba Tuhan. Pendeta. Ya. Opa Pong pernah mengatakan, saya pernah ikuti di siaran ulangnya, siaran tundanya, ya, karena beliau sudah meninggal. Saya cuplikan video khotbah beliau, ya. Beliau katakan, seorang pendeta belum tentu dia hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan sudah pasti pendeta. Nah, itu beliau katakan. Seorang pendeta belum tentu hamba Tuhan. Nah, sebab banyak pendeta seperti imam besar ini, Kayafas, Hanas, mengadili pengajaran benar, menolak dan menganggapnya sesat. Dari mimbar sudah ditakut-takuti jemaat. Jangan mau dengar itu sesat. Itu menyesatkan. Hati-hati. Ya. Karena kenapa? Tidak cocok bagi dagingnya. Pengajaran benar ini untuk merobek-robek daging. Ya. Dia dagingnya terlalu besar.
dagingnya selalu dimanja, ya, dia tidak cocok bagi dagingnya. Jangan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian mengadili orang yang menerima firman pengajaran benar artinya mengucilkan. Ya. Tadi mengadili pengajaran, sekarang mengadili orang yang menerima firman pengajaran benar artinya mengucilkan, membenci, mengucilkan, membenci, menganggapnya sesat. Nah, itu yang sekarang yang dulu murid-murid zaman gereja mula-mula seperti itu mereka hadapi. Yesus pun dianggap si penyesat, si pengacau, ya, dikatakan dia pengacau, penyesat, pengacau, kerasukan, orang gila dan sebagainya. Nah, itu juga yang akan kita hadapi sekarang. Ya, mengucilkan, membenci, menganggapnya sesat sampai menghukum. Nah, sampai menghukum dengan menganiaya secara batin, ya, menganiaya secara batin dan secara fisik. Nah, ini jangan heran, kita akan hadapi seperti ini. Dianiaya batin, dianiaya fisik. Nah, ini akan semakin hebat. Jadi kalau saya melihat perkembangan firman ini akan digenapi, akan semakin hebat. Kalau kami di Tentena tentang Wahyu 12 itu, nah sekarang sudah masuk pada mulutnya naga, ya. Dari ekornya yang bekerja keras mau menggugurkan bintang-bintang, nah sekarang mulutnya mau menelan. Nah itu kita hadapi sekarang ini. Orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, ya, pendeta, tetapi menolak pengajaran, menganggapnya sesat, dan kita yang mau menerima pengajaran juga dikucilkan, dibenci, dianggap sesat sampai dihukum, dianiaya secara batin, dianiaya secara fisik. Ini kita akan hadapi. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa imam besar mengadili Yesus? Mengapa imam besar mengadili Yesus? Kedudukan imam besar itu adalah kedudukan yang paling mulia. Kedudukan yang paling mulia bagi orang Yahudi, orang Israel. Jadi imam besar itu adalah kedudukan yang paling mulia. Nah, sekarang mengapa imam besar mengadili Yesus? Jawabannya, karena mempertahankan kemuliaan dunia. Itu jawabannya, karena mempertahankan kemuliaan dunia sehingga menolak pengajaran yang benar, bahkan merasa terganggu dengan pengajaran yang benar ini. Karena dia pertahankan, ya, kemuliaan dunia itu. Sampai tolak pengajaran benar. Pokoknya bagaimana caranya mau diotak-atik, bahkan yang sudah di dalam pengajaran pun, apalagi ketika dia sudah mulai diberkati, mulai terpandang di dalam masyarakat dan lain sebagainya, sudah mulai menolak pengajaran benar. Karena kalau hidup sesuai dengan pengajaran yang benar, wah tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ada larangan-larangan, ada batasan-batasannya. Kita seperti tawanan roh. Itu kalau kita melayani berdasarkan pengajaran benar. Nah, karena dia merasa terganggu, ya, merasa tertawan, ya tolak pengajaran benar demi mempertahankan kemuliaan dunia. Ini demi mempertahankan kedudukan di dunia ini. Baik itu kedudukan di masyarakat maupun kedudukan di dalam organisasi. Itu. Ya, karena mempertahankan itu, ya, jadi pengajaran benar sudah ditolak. Di otak-atik rubah sana sini supaya tetap mendapatkan kedudukan di dunia ini. Kedudukan dalam organisasi. Ya, itu bukan itu yang kita cari. Yang kita kejar kedudukan di surga. Amin. Kedudukan menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, ini yang pertama. Kelompok yang pertama, imam besar. Kelompok yang kedua, imam-imam kepala. Ini kelompok yang kedua. Seharusnya tugas dan tanggung jawab imam adalah memberitakan perbuatan besar dan ajaib dari Tuhan. Itu seharusnya. Tugas dan tanggung jawab imam adalah memberitakan perbuatan besar dan ajaib dari Tuhan yang telah memindahkannya dari gelap
kepada terang yang ajaib. Itu tugas. Nah, sama dengan bersaksi tentang keubahan hidup. Itu tugas imam. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ini tugas imam. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ini tugas imam. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya, ini tugasnya kita, tugasnya imam. Ya, seharusnya bersaksi tentang keubahan hidup. Nah, tapi di sini malah mau mengadili Yesus. Jadi imam-imam kepala adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang beribadah melayani Tuhan tanpa keubahan hidup. Itu imam kepala. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang beribadah melayani Tuhan tanpa keubahan hidup, tetap dalam kegelapan dosa. Ya, makanya pasti mengadili pengajaran yang benar. Karena firman pengajaran benar ini untuk menyucikan dari dosa, memindahkan kita dari gelap kepada terang. Ya, karena dia tetap pertahankan kegelapan, akhirnya dia tolak pengajaran terang itu, cahaya Injil kemuliaan. Dia tolak. Nah, ini yang kelompok yang kedua, imam-imam kepala. Ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang beribadah melayani Tuhan tanpa keubahan hidup. Tetap hidup dalam kegelapan dosa. Ini hati-hati. Ya, mulai dari saya sebagai gembala, kalau saya beribadah, saya melayani, lalu saya tetap hidup dalam kegelapan dosa, suatu saat nanti saya akan mengadili pengajaran, membelot, tinggalkan pengajaran, dan akan mengadili, menghakimi. Oh, itu sesat, itu palsu, dan lain sebagainya. Kadaluarsa, tidak ada kemuliaan Tuhan di situ. Nah, itu. Nah, sekarang apa dasar imam-imam kepala mengadili Yesus? Apa dasarnya mereka mengadili Yesus? Markus 15 ayat yang ke-10. Ini kita baca. Markus 15 ayat 10. Ini dasar imam-imam kepala mengadili Yesus. Markus 15. Iya. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, ini dasarnya adalah dengki. Dengki terhadap Yesus. Ini lebih tinggi dari iri. Lebih tinggi dari iri hati. Iri itu artinya ingin memiliki sesuatu yang menjadi milik orang lain. Itu iri. Ada orang lain punya mobil, dia iri, ingin punya mobil juga seperti itu, iri. Ingin memiliki sesuatu yang menjadi milik orang lain. Itu iri hati. Dengki artinya ingin menghancurkan milik orang lain dan orang tersebut. Nah, itu dia menghancurkan. Itu dengki. Nah, inilah yang ada pada imam-imam kepala. Nah, mau mengadili Yesus karena mereka iri, dengki, melihat pengikut Yesus banyak. Jadi mereka mau hancurkan Yesus. Nah, ini Tuhan tolong kita. Jadi hamba Tuhan, jadi imam-imam kepala adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang tidak mengalami keubahan hidup sehingga selalu dengki, selalu dengki kepada kehidupan yang hidup, kepada orang yang hidup sesuai firman pengajaran yang benar. Nah, itu imam-imam kepala, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak mengalami keubahan hidup sehingga selalu dengki kepada orang yang hidup sesuai firman pengajaran yang benar. Apalagi kalau orang tersebut sudah diberkati oleh pengajaran ini, sudah semakin dipakai. Mulai dengki. Jangan iri. Kalau kita memang ada dalam pengajaran benar, hidup kita mau sesuai dengan firman pengajaran benar, pasti akan diberkati, pasti akan semakin dipakai oleh Tuhan. Nah, ini imam-imam kepala. Lihat, apalagi kalau misalkan sudah dipakai KKR, persekutuan,
sudah dipakai KKR dalam persekutuan. Mulai dengki. Jangan iri. Ya, jangan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan kalau ada lihat teman saya satu angkatan dipakai Tuhan, saya mau meniru. Kenapa sampai dia bisa seperti itu? Apa rumusnya? Bukan dengki, bukan iri. Bukan, Tuhan tolong kita sekalian. Puji bagi nama Tuhan. Ya, suatu ketika saya mau belikan jam tangan untuk istri saya. Di Malang, di dekat gereja di Malang itu ada toko jam. Nah, saya mau belikan jam tangan supaya ada juga hiasan di tangannya. Gitu. Nah, saya beli. Nah, ada teman hamba Tuhan juga yang secara ekonomi dia sudah maju, ya, hebat secara ekonomi. Jadi pas saya bayar jam tangannya, dia juga bayar jam tangan yang dia beli. Jam tangan yang dia beli 10 kali lipat harganya dari jam tangan yang saya beli. Ya saya enggak iri. Enggak usah dengki. Mentang-mentang gaya, tidak. Akhirnya ya Tuhan berkati juga. Tuhan kasih juga berkat jam tangan yang satu merek dengan dia. Ini yang saya pakai. Tapi bukan beli, berkat. Yang satu merek dengan dia. Itu tidak usah dengki. Ya, ada orang dipakai Tuhan, ya suatu saat kalau kita juga hidup sesuai firman pengajaran benar, kita juga akan dipakai seperti orang itu. Saya pegang itu firman dalam pemberkatan nikah kami di Malang. Di sela-sela pemberitaan firman, Om Wi katakan sambil menunjuk ke arah kami berdua. Om Wi tunjuk, mungkin kamu akan dipakai juga seperti aku. Om Wi katakan begitu. Mungkin kamu akan dipakai juga seperti aku. Ya saya pegang, saya mau ikuti. Bukan cuma caranya, bicaranya mau diikuti, cara nyanyinya masuk-masuk sendiri. Karena banyak yang tiru-tiru cuma cara gayanya menyanyi, gayanya bicara. Ya tiru tahbisannya, itu yang saya mau tiru. Saya mau teladani. Ya yakin. Pegang firman Tuhan itu. Mungkin kamu akan dipakai seperti aku. Saya pegang. Ya, puji Tuhan. Ya, ini imam-imam kepala. Ya, dengki terhadap Yesus. Ya, dengki ingin menghancurkan milik orang lain dan orang tersebut. Ini. Jadi hamba Tuhan seperti ini, pelayan Tuhan seperti ini pasti akan selalu berupaya mencari-cari kesalahan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang benar. Nah itu, dia akan berupaya cari-cari kesalahannya. Jadi kalau kita mau hidup sesuai firman pengajaran benar, ada saja orang yang akan dengki kepada kita. Orang yang tidak sesuai pengajaran, hidupnya tidak sesuai pengajaran yang benar. Ya, dia akan dengki dan dia akan berupaya cari-cari kesalahan kita. Dan menjerat, ya, mencari-cari kesalahan dan menjerat, ya, untuk diadukan, dilaporkan kepada siapa? Pemerintah di dunia. Nah, ini kesalahan Yesus dicari-cari, mau dijerat dia dan sampai dilaporkan kepada pemerintah dunia. Nanti ya kita baca, mereka bilang kepada Pilatus, orang ini pengacau, orang ini penghasut. Dia pernah katakan akan merubuhkan bait Allah dan akan dia bangun dalam 3 hari. Dia mau merombak adat istiadat yang diwariskan oleh Musa dan lain sebagainya. Nah itu cari-cari kesalahan. Oh tunggu, apa kesalahannya? Begitu dilihat, ini kesalahan. Langsung lapor, adukan kepada pemerintah. Entahkah itu dilaporkan kepada ketua RT, dilaporkan kepada ketua RW, dilaporkan kepada kepala dusun, dilaporkan kepada kepala desa. Bisa. Kan kita hadapi seperti itu. Kalau kita mau hidup sesuai firman, ada orang yang dengki kita, yang tidak senang kepada kita. Ini kelompok yang kedua, imam-imam kepala. Ya, kelompok yang ketiga, ahli-ahli Taurat. Ini kelompok yang ketiga, ahli-ahli Taurat. Nah, apa tugasnya ahli Taurat? Esra 7 ayat 10 dan 12. Ini tugasnya ahli Taurat. Dan Nehemia 8 ayat 2 sampai 4. Esra 7 dulu ayat 10 sampai dan 12, ayat 10 dan 12.
Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. 12. Artasasta raja segala raja kepada Esra imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang Dan seterusnya. Ya. Nehemia sekarang. Nehemia 8 ayat 2 dan 4. Nehemia 8 ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai ayat yang keempat. Nehemia 8 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu, ahli Taurat, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Lalu ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dan dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Iya, ini tugasnya ahli Taurat adalah menerangkan dan menjelaskan firman kepada umat sampai mereka mengerti. Itu tugasnya. Menerangkan dan menjelaskan firman ya, kepada umat sampai mereka mengerti. Nah, dan bukti bahwa kehidupan itu mengerti firman di ayat 11 sampai 13. Nah, dibaca lagi. Ini bukti bahwa kehidupan itu mengerti firman, ayat 11 sampai 13. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Ya. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, 12. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. 13. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta riah, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Nah, ini bukti bahwa kita itu mengerti firman, hidup kita bersuasana pesta. Itu buktinya. Bahwa kehidupan kita mengerti firman, yaitu hidup kita bersuasana pesta. Nah, sama dengan saling menghadirkan suasana yang menyenangkan, itu pesta. Saling menghadirkan suasana yang menyenangkan, suasana kesejukan. Tadi yang menangis, sudah diam, tidak usah nangis. Ini hari kudus, harinya Tuhan. Nah, ini suasana kesejukan. Nah, itu yang benar, bukti bahwa kita mengerti firman. Nah, tapi di sini kita lihat, tadi dalam Injil Markus, ahli-ahli Taurat malah mengadili Yesus. Berarti ahli-ahli Taurat adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang merasa tahu firman. Merasa tahu firman. Firman hanya menjadi pengetahuan, ya, tapi tidak pernah mempraktekannya. Nah, tidak pernah mempraktekannya, sehingga tidak mengerti rencana Tuhan. Nah, itu tidak mengerti rencana Tuhan. Tidak mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga. Nah, itu. Jadi saya ulangi, jadi ahli-ahli Taurat adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang merasa tahu firman, dia merasa tahu. Mungkin dengan titelnya yang panjang itu. Sudah SMD, nah, udah titel semua itu. Nah, mungkin jebolan luar negeri, PhD, wes, apa lagi sekarang? BA, nah, luar biasa. Titelnya luar biasa. Nah, merasa tahu firman, dan kalau dari segi pengetahuan memang jago, pengetahuan firman itu luar biasa, jago, tahu itu. Tahu sampai penulisan Alkitab ini, kitab ini ditulis tahun sekian.
ditujukan kepada ini, sampai mungkin tahu bahasa-bahasa aslinya, bahasa Gerikannya, bahasa Aramnya, bahasa Ibraninya, dia tahu semua. Tapi sayang, hanya sebatas pengetahuan, tidak pernah dipraktekkan, sehingga tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga. Nah, ini ahli Taurat. Ya, coba dibaca Lukas 11 ayat 46. Tuhan mencela ahli Taurat. Lukas 11 ayat 46. Lukas 11 ayat 46. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Nah, ini tahu ajar, tahu beritakan firman, taruh beban di pundak jemaat, harus begini, harus begitu. Tapi dia untuk praktekkan pun tidak, satu jari saja untuk menyentuhnya tidak. Cuma tahu khotbah, tidak praktek. Inilah ahli Taurat. Saya nomor 1 dikoreksi. Saya khotbah lalu saya tidak praktek, saya ahli Taurat. Makanya bukan suatu mau jadikan suatu mau menonjolkan diri bahwa saya sudah hebat, saya mampu ya. Setiap berdoa masuk firman itu yang menjadi kerinduan saya. Tuhan mampukan biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan. Nah, kalau firman itu sudah dipraktek lalu kita ajarkan, nah kita praktek, ada tanda darah. Berarti ada wibawa Yesus dalam diri kita. Lalu kita ajarkan, luar biasa kuasanya bagi sidang jemaat. Nah, tapi kalau tidak pernah dipraktek lalu ajar, tidak ada wibawa. Tidak ada wibawa Yesus, malah digagahi oleh setan nanti. Seperti anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa itu imam, anak-anaknya imam itu Skewa. Mereka mau coba-coba usir setan menggunakan nama Yesus. Tapi kan tidak ada wibawa, tidak pernah praktek firman. Ngusir setan malah digagahi. Mereka lari dengan telanjang. Nah ini kami hamba Tuhan nomor 1. Jangan seperti ahli Taurat. Nah ini. Jadi sekali lagi ahli Taurat ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang merasa tahu firman. Firman sudah hanya menjadi pengetahuan, tapi tidak pernah praktek. Ya, tidak pernah praktek. Dia tidak mengerti rencana Tuhan. Tidak mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kitab Musa atau kitab Taurat itu bersaksi tentang aku. Tuhan sudah bilang. Kitab Musa itu bersaksi tentang aku, tapi ditolak oleh ahli Taurat. Yesus ditolak. Mari dibaca lagi. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Injil Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Nah ini kitab suci itu kitab Taurat, salah satunya 4 kitab Pentateuch, bacanya bagaimana ya? Nah itulah kitabnya Musa. Terus sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kitab Taurat itu bersaksi tentang Yesus, tapi ditolak, malah ahli Taurat membenci Yesus. Nah, inilah di dalam Alkitab tertulis Yesus itu mempelai pria surga. Dia akan segera datang kembali kedua kali, tapi ditolak. Nah, dianggap sesat, dianggap kabar porno dan lain sebagainya. Nah, inilah ahli-ahli Taurat model zaman now, model sekarang ini. Nah, kemudian kelompok yang keempat, tua-tua. Kelompok yang keempat adalah tua-tua. Tugas dari tua-tua, ya, dulu pertama kali dibentuk oleh Musa, tugas tua-tua itu adalah membantu Musa sebagai gembala. Musa itu sebagai gembala dalam mengatasi masalah-masalah di tengah umat, di tengah-tengah sidang jemaat. Mari dibaca Bilangan 11 ayat 24 mulai sampai 30, tapi baca saja Bilangan 11 ayat 24-25 lah. Baca 2 ayat saja. Ya, Bilangan 11
24-25, silakan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap kepada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Iya, terima kasih. Ini tugas tua-tua yang membantu Musa sebagai gembala dalam mengatasi masalah-masalah dalam sidang jemaat. Nah, namun di sini tua-tua malah mengadili Yesus sebagai gembala agung. Ini tua-tua, mereka mengadili Yesus sebagai gembala agung. Jadi, kalau disimpulkan, tua-tua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang tidak tergembala. Itu tua-tua. Pelayan-pelayan Tuhan yang tidak tergembala. Hati, pelayan Tuhan seperti ini sering menjadi provokator, sering menjadi penghasut untuk merusak pekerjaan Tuhan. Nah, ini bahaya, termasuk tua-tua dalam arti sesungguhnya, tua-tua dalam jemaat. Hati-hati, kalau tidak tergembala nanti jadi provokator, termasuk pengerja situ. Itu mari, kalau tidak tergembala, tidak mungkin ada 3 macam ibadah, ada tekun, tapi tidak pernah makan, tidak mau makan firman, nah, nanti jadi provokator, merusak pekerjaan Tuhan. Dibaca Matius 27 ayat 20. Matius 27 ayat yang ke-20. Matius 27 Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua. Perhatikan, oleh hasutan, provokasi imam-imam kepala dan tua-tua. Orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Yesus dihukum mati, penjahat dilepaskan. Nah, ini tua-tua. Hamba Tuhan yang benar dilawan, hamba Tuhan yang salah tabisannya malah dibela. Nah, ini provokator. Tuhan tolong jangan ada. Nah, 4 kelompok ini yang akan kita hadapi jika kita mau berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Ini yang akan kita hadapi. Jangan heran, dulu kesaksian Om Wijaya, beliau saksikan tantangan dari dalam juga. Beliau hadapi tantangan dari dalam gereja sendiri. Sampai istri beliau keguguran, anak yang kedua gugur. Tidak tahan menghadapi tantangan dari dalam. Sampai beliau sudah pernah mau minta pindah saja dari Malang, minta dalam doa pada Tuhan. Waktu diundang ke suatu pernikahan di gereja kecil di suatu desa, beliau bilang, Tuhan saya di sini, pendetanya ini pindahkan ke Malang. Saking tidak tahan menghadapi tantangan dari dalam. Ini kita akan hadapi. Ya, kita akan hadapi. Kalau mau berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Nah, dan 4 kelompok ini akan menghasut pemerintah dunia untuk menekan kita. Tadi ya, dia suka menghasut, memprovokasi. Dia akan dihasut pemerintah dunia. Mungkin ada kebijakan desa yang tidak sesuai dengan ajaran sehat, yang kita tidak mau lakukan, akan dihasut. Kami sudah alami di Ora. Itu. Saya bilang sama jemaat, jangan ada yang kumpulkan, jangan ada yang menyumbang, jangan ada yang kasih sumbangan. Itu. Jangan pasang umbul-umbul. Nah, mereka tidak mau pasang juga, karena itu tidak sesuai dengan firman. Nah, memang resikonya ya, tapi tidak ada juga bukti, tidak ada juga sampai kami mau diserang, diapakan, tidak ya. Kalau berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti bela. Amin, Tuhan pasti bela. Ini ya, jangan takut, sekalipun mungkin sudah dilaporkan kepada pemerintah, dihasut yang tidak benar, ya jangan takut. Jangan tahu, Tuhan pasti bela. Baca ulang Kisah Rasul 4 tadi, ayat 5-6 ditambah ayat 27. Kisah Rasul 4 ayat 5-6 dan ayat 27. Ini kita akan hadapi. Jangan heran kalau kita akan hadapi seperti ini. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat
mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ya, ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus ini pemerintah beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ya, tadi ayat 5-6 itu pemimpin-pemimpin dalam gereja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya. Ayat 27 pemerintah dunia. Ini akan dihadapi. Nah, cara menghadapinya bagaimana? Sekarang, cara kita untuk menghadapinya, apakah kita mau lawan dengan perang juga, dengan kekuatan fisiknya kita, dengan kekuatan kita ada di kekuatan jasmani? Bagaimana cara menghadapinya? Tuhan tunjukkan ayat 23, 24 dan 31. Ini cara menghadapinya. Ayat 23, 24 dan 31. Kisah Rasul 4 tadi. Ayat 23, 24, 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Ya, 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ini cara menghadapinya. Yaitu ayat 23, 24 berdoa, ayat 31 ada Roh Kudus turun. Kalau digabungkan berdoa dalam Roh Kudus. Ini cara kita ada. Bukan cuma berdoa biasa. Berdoa dalam Roh Kudus. Nah, ada 3 tingkatan berdoa. Tingkatan doa berdasarkan tabernakel. Nah, kita belajar dari tabernakel. Nah, ini berdoa dalam Roh Kudus ini yang paling puncak. Tingkatan yang pertama namanya doa permohonan. Itu kena dengan mesbah korban bakaran. Ya, tunjukkan mesbah korban bakaran. Ini tingkatan yang pertama, doa permohonan. Ya, kena pada mesbah korban bakaran. Dulu bangsa Israel di mesbah korban bakaran itu membawa kurbannya mereka untuk permohonan pengampunan dosa, permohonan keselamatan. Nah, ini doa permohonan. Sentralnya adalah kebutuhan kita. Doa permohonan itu sentralnya adalah kebutuhan kita. Doa untuk nikah, doa untuk buah nikah, itu semua doa permohonan. Doa pekerjaan, doa kesehatan, sentralnya segala kebutuhan kita. Tapi ada syarat. Nah, doa permohonan itu ada syaratnya. Supaya kita tahu, kita memeriksa diri. Kenapa saya sudah berdoa berhari-hari, sampai mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, kok tidak dijawab? Tentu ada penyebabnya. Nah, sekarang kita lihat syarat doa permohonan yang diterima oleh Tuhan. Yang pertama atau A, Yakobus 5 ayat 16. Ini syarat pertama, syarat A. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini syaratnya yang pertama, menjadi orang benar. Ya, supaya doa kita diterima, jadi orang benar. Bagaimana prosesnya menjadi orang benar? Nah, benar ini berarti tidak ada dosa. Prosesnya yaitu berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, itu menjadi orang benar. Berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama, sehingga segala dosa kita dipaku di kayu salib dan kita dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, itu proses untuk menjadi orang benar, berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama, sehingga segala dosa kita dipaku di kayu salib. Dengan Tuhan itu vertikal ke atas, dengan sesama mendatar. Nah, kalau dihubungkan membentuk salib, segala dosa kita dipaku di kayu salib dan kita dibenarkan oleh darah Kristus.
Roma 3 ayat 23-24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Ayo berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Berdamai dengan Tuhan itu lewat praktek mengaku dosa ya kepada Tuhan. Setelah diampuni jangan diulangi lagi. Itu berdamai dengan Tuhan. Mengaku dosa kepada Tuhan. Kemudian berdamai dengan sesama ya saling mengaku dengan sesama. Saling mengaku, saling mengampuni, saling melupakan dosa. Nah, itu berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama. Maka doa kita akan dijawab. Kalau ada dosa, itu yang menghambat doa kita tidak naik kepada Tuhan. Biar kita berdoa di dasar, di bawah tanah. Kalau dosa diselesaikan tembus sampai ke surga. Amin. Biar kita berdoa di atas gunung yang tinggi. Atau di pucuk pohon. Supaya doa kita sampai kepada Tuhan. Sampai bangun menara doa tinggi-tinggi. Kalau ada dosa dipertahankan tidak sampai kepada Tuhan. Tidak sampai. Dalam Yesaya 59, tidak usah dibaca itu. Ayat 1 dan 2 sudah berkali-kali diterangkan. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kejahatan kita. Sehingga telinga Tuhan tidak mendengar, tangan Tuhan tidak terulur untuk menolong. Ayo dosa selesaikan. Ini doa permohonan. Kemudian syarat yang kedua, Yohanes 15 ayat 7. Syarat B, supaya doa diterima Tuhan. Doa permohonan kita didengar Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Syarat yang kedua, firman tinggal di dalam kita. Ada firman dalam diri kita. Bagaimana prosesnya supaya firman ada dalam diri kita? Ya mulai dari mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Kita dengar firman dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan. Baru bisa mengerti. Kalau sudah dengar dengan sungguh-sungguh, mengerti. Firman sudah tinggal di dahi. Ya, sudah ada di dahi, di pikiran. Karena kita sudah mengerti. Oh begitu firman Tuhan. Oh ya, saya sudah mengerti. Lalu percaya, yakin pada firman. Firman tinggal di hati. Menjadi iman dalam diri kita. Setelah itu praktek. Lakukan firman. Ada perbuatan iman. Firman tinggal di dalam seluruh hidup kita. Amin. Nah itu supaya doa diterima. Dari mendengar. Makanya dalam Lukas pasal yang ke-8 18. Perhatikanlah atau terbalik ya. Lukas 18 ayat 8 atau 8 ayat 18. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Cobalah Lukas 8 18. Semoga tidak salah. Jangan salah nanti. Saya bilang di situ padahal bukan. Oh iya betul. Lukas 8:18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Iya, terima kasih di situ. Perhatikan cara mendengar. Nah, mendengar ini menentukan firman itu tinggal dalam kita atau firman itu cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya. Pulang di rumah mungkin istrinya tidak datang ibadah. Tanya sama istri karena istri mungkin sakit. Papa, apa firman tadi di gereja? Jiworiri. Nah, setiap tahu apa mau bilang ya? Aduh. Karena dia tidak dengar dengan sungguh-sungguh, tidak serius mendengar. Bilang Jo, apa firman tadi? Nah kalau begitu tertulis di kitab apa? Tambah bingung lagi. Mau bilang apa ya? Kitab jangan-jangan saya bilang Esra nanti Ester. Saya bilang Ester nanti Ayub. Saya bilang Ayub nanti Mazmur. Diam lagi. Kalau begitu perjanjian apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Oh yang pasti perjanjian. Nah akhirnya jawabnya begitu. Kalau sudah tahu mau bilang apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian no? Mari biar kita dengar sungguh-sungguh. Sampai kita praktik firman tinggal di dalam diri kita. Tetapi jangan puas dengan doa permohonan. Itu baru mesbah korban bakaran. Baru di halaman itu. Nah di situ coba bayangkan. Daging dibakar beserta tulang-tulangnya.
bunyinya pasti keras. Nah, kalau hanya doa permohonan, suara daging kita masih keras. Masih keras kalau hanya puas dengan doa permohonan. Suara daging itu masih terdengar keras. Nah, ini masih, sebab itu harus meningkat. Harus meningkat. Dan kalau hanya puas dengan doa permohonan, nanti seperti Bartimeus yang buta minta-minta, tinggalnya di jalan menuju ke Yerusalem. Di jalan, tidak sampai Yerusalem. Dari Yeriko ke Yerusalem dia hanya di jalan, tidak pernah sampai Yerusalem. Ya itu kalau doa kitanya doa permohonan, minta-minta, meningkat. Yang kedua, doa penyembahan. Ini sudah di ruangan suci. Mesbah dupa emas. Ini doa penyembahan. Mesbah dupa emas. Suara daging sudah mulai kecil. Dupa dibakar. Nyaris tak terdengar. Dupa dibakar. Nah, ini suara daging sudah mulai dimatikan. Sifatnya memberi kepada Tuhan. Doa penyembahan ini memberi. Kita beri ucapan syukur, kita berikan penyembahan kita berikan hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Itu sifatnya memberi kepada Tuhan. Dan sentralnya atau pusat dari doa adalah pribadi Tuhan. Yang kita sembah, pribadi Yesus. Sehingga di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja kita bisa menyembah karena pusatnya Tuhan. Nah, di mana saja, kapan saja, dalam situasi kondisi apa saja bisa menyembah. Ya, ini doa penyembahan harus meningkat sampai pada doa penyembahan. Mari meningkat dalam doa penyembahan. Nah, tapi sebagaimana doa permohonan ada syaratnya, doa penyembahan juga ada syaratnya. Supaya diterima oleh Tuhan, asap dupa kita naik kepada Tuhan. Jangan sampai yang kita bawa dupa yang lain. Nah, yuk mari. Syarat doa penyembahan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Nah, ingat waktu Yesus naik di atas gunung, dia berdoa menyembah. Itu naik ke atas gunung Tuhan ini berdoa menyembah. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? 4. Orang yang bersih tangannya. Ini syaratnya. Terus? Dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ini syaratnya. Mengalami penyucian, itu syaratnya. Mengalami penyucian oleh firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini disucikan mulai dari hati. Hati dulu. Hati kita disucikan. Sebab hati ini adalah gudangnya dosa. Matius 15 ayat 19 sampai 21, Markus 7 21 sampai 23. Hati ini berisi dosa. Yang dikelompokkan jadi 3. Keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan hati. Nah, ini hati dulu yang harus disucikan. Ini sumber kehidupan rohani, hati. Kalau hati tidak suci, nah berarti rohaninya mati. Kalau hati suci, rohaninya hidup. Sebab hati ini sekali lagi adalah sumber kehidupan rohani kita. Yuk, biarlah disucikan, biar izinkan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu menusuk sampai ke dalam hati kita dan pikiran, ya, hati dan pikiran kita disucikan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Keinginan jahat itu berakar di dalam hati. Itu keinginan jahat. Dia berakar di dalam hati. Keinginan najis tersembunyi di dalam hati. Itu bahayanya. Keinginan jahat itu berakar, dia berakar dalam hati. Keinginan najis itu tersembunyi dalam hati. Kepahitan hati meracuni hati. Jadi jangan disimpan itu. 3 itu buang. Izinkan pedang firman menusuk sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Ya, gak usah dibaca lagi. Ibrani 4 ayat 12 itu sudah ada. Dicatat di situ. Ya, mari hati ini mau dibersihkan. Ini sumber hidup rohani. Bayangkan
kalau hatinya sudah kena racun. Nah, sementara hati ini fungsinya untuk menetralkan racun dalam tubuh. Hatinya sudah rusak, waduh, racun-racun sudah masuk di dalam tubuh yang tidak terkendalikan lagi, tidak bisa diatasi lagi, ya matilah, mati kehidupan itu. Mari ya, Amsal 4, mari baca Amsal 4 ayat 23. Hati ini sumber kehidupan rohani kita. Ayat 23, Amsal 4, 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu dari hati itu terpancar kehidupan. Bayangkan kalau hatinya jahat, berakar di situ. Hatinya najis, bersembunyi di situ kenajisan. Kemudian ada kepahitan hati, meracuni hatinya. Waduh, sudah hidup itu sudah habis, hancur. Hancur, perlu penyucian. Nah, ini perlu penyucian. Hati disucikan. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, penyucian dimulai dari hati. Yang kedua, tangan. Ya, tangan atau perbuatan. Tangan atau perbuatan disucikan. Ya. Perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, sampai perbuatan yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu disucikan. Dan mulut. Karena mulut ini mau menyembah. Mau dipakai untuk menyembah. Ya, jadi dari hati dulu. Hatinya disucikan. Nah, sampai nanti dari mulut keluar penyembahan. Banyak orang kelihatan menyembah. Mulutnya haleluya menyembah. Tapi hatinya ada akar kejahatan. Ada kenajisan di situ. Ada racun kepahitan hati di situ. Nah, tidak bisa menyembah. Biarlah ya hidup kita disucikan, hati, tangan disucikan, sampai mulut disucikan. Ya, sampai tidak ada dusta. Nah, mulut disucikan itu sampai tidak ada dusta. Penyucian mulut sampai tidak ada dusta. Mari dibaca di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ini. Penyucian mulut itu sampai tidak ada dusta. Wahyu 14 ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Nah, itu mulut ini, penyucian mulut ya. Ini sampai tidak ada dusta. Karena dusta ini dosa otomatis. Kadangkala kita sebenarnya tujuannya untuk bersenda gurau, lucu-lucuan, tapi sudah berdusta. Ya, seperti pernah saya sudah saksi, saya ulangi lagi. Yaitu sudah berdusta. Istri saya tanya sesuatu sama saya bilang ada di lemari, padahal di kulkas. Saya bilang ada di lemari. Dia cari tidak ada. Nah, begitu buka di kulkas, ini ada di kulkas. Nah, saya mau bercanda, guyon. Tidak dengarkah saya bilang dia punya es? Nah, itu. Saya bilang ada di lemari, tapi ada saya bilang es. Nah, dusta. Langsung istri saya bilang dengan mata melotot, ayah berdusta. Oh iya ya. Oh iya ya, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Iya, cuma bersanda. Kan saya bilang tadi esnya. Ada gak? Iya, lemari es. Kamu tidak dengar esnya, cuma dengar lemarinya. Padahal tidak ada, saya bilang itu. Nah, itu sampai mulut tidak ada dusta. Ini penyucian. Maka penyembahan kita naik ke hadirat Tuhan. Jadi syarat penyembahan adalah kesucian. Semakin meningkat kesucian, semakin meningkat doa penyembahan. Ini yang terus saya gumuli. Kesucian semakin meningkat. Sampai meningkat, semakin meningkat juga doa penyembahan. Bukan berarti saya sudah mulus-mulus, tidak, banyak pergumulan perjuangan. Semakin meningkat kesucian, semakin meningkat doa penyembahan. Terakhir, nah ini 3 tingkatan doa berdasarkan tabernakel. Yang ketiga, doa penyembahan dalam kasih Allah sama dengan berdoa dalam Roh Kudus. Loh kok bisa? Ya, nanti diterangkan. Ini doa penyembahan dalam kasih Allah
sama dengan berdoa dalam Roh Kudus. Dalam tabernakel terkena pada 2 loh batu. Ya, mulai dari mezbah korban bakaran, mezbah dupa emas, 2 loh batu isi dari tabut perjanjian. Tuh, ada 2 loh batu di situ. Nah, kok bisa doa penyembahan dalam kasih Allah disebut juga berdoa dalam Roh Kudus? Nah, Roma 5 ayat 5. Mengapa disebut juga berdoa dalam Roh Kudus? Ini Roma 5 ayat yang kelima. Ini jawabannya. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Apa yang mencurahkan kasih Allah di hati? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ini berdoa, doa penyembahan dalam kasih Allah ini sama dengan berdoa dalam Roh Kudus. Bentuknya berdoa sampai berbahasa roh. Menyembah sampai berbahasa roh. Nah, itu berdoa dalam Roh Kudus. Ayo, biar itu jadi pengalaman. Tapi jangan cuma jadi show. Jadi pertunjukan. Sebab banyak orang berdoa penyembahan, tapi hanya sebatas show, pertunjukan. Ya. Wah, begitu pimpin doa, belum apa-apa sudah tapi praktek hidupnya tidak ada, nol besar. Nanti kita lihat. Nah, inilah penyembahan yang mencapai ukuran. Penyembahan yang mencapai ukuran. Doa penyembahan dalam Roh Kudus tadi, begitu berdoa langsung goyang tempat mereka. Nah, Roh Kudus turun di situ. Nah, ini doa penyembahan dalam Roh Kudus. Ini penyembahan yang mencapai ukuran, yaitu daging tidak bersuara lagi. Ini penyembahan yang sudah mencapai ukuran. Daging tidak bersuara lagi. Sudah tembus ruangan masuci. Untuk masuk ruangan masuci lewati pintu tirai. Pintu tirai itu perobekan daging. Sudah dilewati. Tembus ruangan masuci. Tidak ada suara daging lagi. Sudah tidak ada suara daging lagi. Ya pokoknya hanya menyembah Tuhan. Menyembah hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Menyembah hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Kadang-kala kita menyembah tapi masih ada sesuatu, penyembahan masih ada di dalam ini hati. Ingin sesuatu, saya menyembah haleluya dalam hati supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan ini, supaya Tuhan itu. Memang menyembah haleluya. Ini penyembahan pokok hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Haleluya, menyenangkan Tuhan saja. Tidak ada lagi suara-suara daging dalam hati ini. Mau ini, mau itu. Ya. Rasa ini, rasa itu, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa dan lain-lain. Sudah tidak ada itu. Pokoknya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ini yang kita perjuangkan. Saya juga mau berjuang sampai menyembah dalam Roh Kudus. Menyembah dalam kasih Allah. Berdoa dalam Roh Kudus. Nah, praktek sehari-hari. Bahwa kita sudah ada dalam doa penyembahan. Dalam kasih Allah. Berdoa dalam Roh Kudus. Praktek sehari-hari adalah taat. Taat dengar-dengaran. Sampai daging tidak bersuara lagi. Taat pada firman. Sampai daging ini tidak bersuara lagi. Itu praktek hidup sehari-hari. Jadi bisa diuji. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang berdoa langsung berbahasa roh. Lihat hidup sehari-harinya. Taat pada firman atau tidak. Jangan-jangan itu tinggal permisi. Burung merpatinya sudah tidak ada. Roh Kudus kan digambarkan burung merpati. Sudah tidak ada. Tinggal apa? Kotorannya. Kotoran merpati. Tai merpati. Atau minyak. Roh Kudus digambarkan minyak. Minyak urapan yang harum. Sudah habis minyaknya, tinggal botolnya. Itu. Mari kita lihat praktik hidup sehari-hari. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Taat pada firman. Yohanes 14 ayat 15. Injil Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat pada segala perintah Tuhan. Firman, segala firman. Jadi bukan cuma sebagian atau sepertiga, seperempat, segala firman. Banyak kali kita praktikkan firman, hanya yang sepenggal saja. Contoh ya, contoh. Karena cuma lihat, di perjanjian lama ada Deborah, perempuan tampil, boleh. Jadi boleh.
Boleh perempuan mengajar, boleh, buktinya Deborah. Mari ya, kalau kita mau gampang untuk membalas argumennya orang seperti itu, mematahkan argumennya, gampang. Tinggal bilang, perjanjian lama, laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Betul ya? Salomo sampai istrinya berapa? 1000. Lebih dari satu. Nah, kalau ibu paksakan perempuan boleh mengajar, nah, suami ibu boleh menikah 2 kali atau 3 kali. Mau? Itu kadang-kadang cuma ya mau cuplik-cuplik. Oh ini boleh kok, ini boleh kok. Lagi banyak kali yang sampai ditiru-tiru. Oh tidak salah. Boleh punya janggut. Boleh, Yesus ada janggutnya. Boleh gondrong, rambut panjang. Yesus panjang rambutnya. Gampang untuk mematahkan pendapatnya itu, tinggal bilang. Tiru dulu puasanya 40 hari 40 malam. Nah, kalau kamu sudah bisa puasa 40 hari 40 malam, silakan panjangkan rambutmu. Panjangkan janggut dan kumismu. Nah, begitu, jangan cuma ambil sepenggal, ambil ini boleh kok, ini boleh, ini seluruh ya. Dikatakan kamu akan menuruti segala perintahku. Semua firman harus ditaati. Nah, ini jangan cuma ambil copot sana, comot sana, comot sini, jangan. Semua firman. Jadi syarat doa dalam Roh Kudus adalah taat dengar-dengaran. Ini syarat doa dalam Roh Kudus. Puji Tuhan, ini yang kita mau lakukan. Menghadapi 4 kelompok tadi yang menjadi satu untuk mengadili Yesus, sekarang mengadili gereja Tuhan yang benar. Kita tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan daging. Daging dengan daging tidak bisa. Kita bisa hadapi dengan kekuatan doa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Tingkatkan doa. Doa permohonan ada. Meningkat doa penyembahan, syaratnya kesucian. Doa dalam Roh Kudus, doa dalam kasih Allah, syaratnya ketaatan. Hasilnya bagian-bagian terakhir. Hasilnya yang pertama, Roma 5 tadi ayat 4 dan 5. Ulangi baca mulai dari ayat 4. Roma 5 ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini hasilnya. Kita memiliki pengharapan. Ya, tidak pernah kecewa, tidak putus asa dalam menghadapi segala masalah. Ya, sama dengan tadi, tahan uji, ayat 4 itu disebut tahan uji. Nah, ini hasilnya menjadi kehidupan yang tahan uji. Ujian yang kita hadapi sekarang ini kan semakin hebat, makin meningkat. Ayo tahan uji. Tahan uji, mari. Waktu kemarin selesai ibadah di Tentena, kami yang Tuhan bercakap-cakap ya mengenai organisasi ini. Nah, memang waduh. Ya tapi ya Tuhan tolong, gak usah kecewa, gak usah putus asa. Ya percaya Yesus saja menghadapi ujian yang akan datang, ya percaya Yesus saja. Tahan uji, berpengharapan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan ya. Nah, contohnya dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, ini kehidupan yang tidak kecewa, putus asa, tahan uji. Menghadapi dapur api yang dipanasi 7 kali lipat. Nah ini ujian yang semakin hebat. Apa yang mereka katakan kepada raja? Biarpun kami tidak ditolong oleh Tuhan, kami tetap tidak mau menyembah patung Tuanku. Berarti dia tetap mau menyembah Tuhan. Nah ini Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ya, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iya, apapun yang terjadi, ini
Kehidupan yang tahan uji itu apapun yang terjadi, tetap pegang pengajaran yang benar, tetap menyembah Tuhan. Itu tahan uji. Apapun yang terjadi, tetap pegang teguh pengajaran yang benar, tetap menyembah Tuhan. Mungkin kita, ya, kalau memang seizin Tuhan harus diadukan kepada pemerintah, dilaporkan dan kena hukum dan lain sebagainya, ya, apapun yang terjadi, tetap pegang firman pengajaran benar, tetap menyembah Tuhan. Dan memang akan terjadi seperti itu. Arahnya sekarang akan menuju ke sana. Sampai nanti antikris berkuasa, tapi kita sudah disingkirkan ke padang gurun. Amin. Jauh dari antikris. Dia akan menjadi satu-satunya pemerintah di dunia ini, penguasa di dunia ini. Ya, itu nanti akan terjadi. Kalau sekarang sudah mulai terasa tekanan-tekanan. Nah, kalau kita di daerah mayoritas tidak, belum. Di daerah minoritas, wah, tekanan itu sudah sangat luar biasa. Teman kami yang melayani di suatu tempat daerah minoritas, ya, didatangi sampai disuruh bubar, ibadahnya tidak boleh, disuruh bubar, jangan beribadah. Nah, itu akan kita hadapi seperti itu. Tetapi biar kita tetap berpengharapan, mau menjadi mempelai wanita Tuhan. Pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat dalam Ibrani 6 ayat 19. Ya, sauh yang kuat yang dilebuhkan ke belakang tabir. Mari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, belakang tabir itu ruangan masuci. Di situ ada tabut perjanjian. Ayo, pengharapan kita untuk masuk Yerusalem baru, pengharapan kita untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Jangan kecewa. Ujian-ujian kita hadapi untuk meningkatkan rohani kita supaya kita layak nanti jadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, jangan mundur, jangan putus asa. Ini hasil yang pertama. Nah, jadi kita berpengharapan, tidak kecewa, tidak putus asa, menjadi kehidupan yang tahan uji. Hasil yang kedua, nah, bukan berarti Tuhan tutup mata, membiarkan kita, oh biar saja, ya, biar dia kuat, tidak ditolong. Pasti dia kuat, tidak ditolong. Tidak, Tuhan bukan seperti itu. Tuhan uji dulu kita, diizinkan masuk pengalaman itu, sengsara, ujian itu, dan pasti Tuhan tolong. Nah, Roma 8, ini hasil yang kedua. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Ini hasilnya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berdoa, Roh sendiri berdoa kepada kita, untuk kita kepada Allah. Ini doa dalam Roh Kudus. Berbahasa roh, menyembah sampai berbahasa roh. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28 ini hasilnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini hasil yang kedua. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, ini dari yang pertama tadi, kita tetap kuat berpengharapan, tahan uji. Nah, dan hasil yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, sudah 2 hasil, belum cukup. Tuhan bekerja itu sampai sempurna. Pekerjaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia kuatkan kita menghadapi ujian, Dia selesaikan. Nah, apa artinya? Semua kita dapatkan segala kebaikan. Tuhan bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi kita di dunia ini. Tetapi kita tidak jadi mempelai masuk aniaya antikris, tidak demikian. Nah, hasil yang ketiga, ini pekerjaan Tuhan luar biasa. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Ini hasil yang ketiga, Wahyu 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Penyembahan itu diukur oleh Tuhan. Mari baca.
Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, ayat 1 sudah sampai 2. Aramado ya sah. Sampai 2 ya. Ini. Ayat 1 itu penyembahan diukur. Ayat 2 kalau tidak mencapai ukuran dianiaya antikris. Jadi hasil yang ketiga kita luput dari aniaya antikris. Ya. Kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang akan disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata antikris, dan akan diterbangkan ke awan-awan permai untuk menyambut kedatangan Yesus mempelai pria surga dengan satu suara penyembahan. Haleluya. Nah, itu. Jadi mulai dari sekarang naikkan doa permohonan, naikkan doa penyembahan sampai doa dalam Roh Kudus, berdoa dalam kasih Allah. Nah, maka ketika antikris berkuasa, kita sudah diukur, sudah mencapai ukuran Tuhan, disingkir. Antikris tidak bisa melihat apalagi mau menjangkau kita. Kita sudah disingkir di padang gurun 3,5 tahun dipelihara di sana secara langsung oleh Tuhan. Dan ketika Yesus datang di awan-awan, kita diterbangkan ke awan-awan. Bertemu Yesus, mempelai pria surga dengan satu suara penyembahan. Dalam satu suara penyembahan. Haleluya. Oh, betapa bahagia. Semoga saya bersama istri dan anak-anak, sidang jemaat bersama keluarga, kita semua ada di awan-awan ketika Yesus datang, menyambut dia dengan satu suara penyembahan. Haleluya. Amin. Mari kita baca ayat terakhir, Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru gurau yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Dia raja, ayat 7 dia mempelai pria. Silakan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya, puji Tuhan, ini kerinduan kita untuk kita siap menyambut Yesus mempelai pria suci. Di depan kita ada perjamuan suci, korbannya Yesus. Dia rela diadili sampai dihukum untuk pertahankan kebenaran. Nah, biarlah kita juga mau bertahan kuat dalam pengajaran ini, sekalipun kita harus diperhadapkan nanti dengan orang-orang yang mengadili, orang-orang yang akan menghukum, menganiaya, baik secara batin juga secara fisik. Tapi tetap kuat, Tuhan membela kita. Sebab pengharapan kita di belakang tabir, pengharapan kita mau jadi mempelai, mau bertemu Yesus, mempelai pria surga. Tuhan pasti membela kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Kita menyanyikan haleluya 12 kali. Haleluya. G. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kembali dari atas. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Dengan bersenandung. Jangan mundur. Memang dulu Yesus dan juga gereja mula-mula dihadapkan dengan 4 kelompok tadi yang menjadi satu. Kita gereja hujan akhir juga akan diperhadapkan. Tapi jangan mundur, jangan takut. Kita ada bersama dengan Tuhan. Terus bertahan lagi. Pengharapan kita labuhkan ke belakang tabir. Punya pengharapan jadi mempelai wanita Tuhan. Apapun ujian, apapun tantangannya, jangan lepaskan firman pengajaran benar. Jangan kita mundur dari mengikut Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Sambil kita mengangkat kedua tangan. Haleluya, haleluya. Tingkatkan doa penyembahan kita. Haleluya. Sampai berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam kasih Allah. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Engkau sudah mengawali dengan firman-Mu. Haleluya. Menunjukkan apa yang kami hadapi di depan. Haleluya. Biar kami tetap kuat. Kami tetap bertahan, tidak mundur dari pengajaran ini. Tetap menyembah-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kuatkan, mampukan kami terus bertahan sampai garis akhir hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Ini bukti bahwa Engkau sudah melewati segala penderitaan sampai mati di kayu salib untuk mempertahankan kebenaran. Oh, biarlah kami bisa meneladani apa yang Engkau sudah lakukan. Terus bertahan dalam kebenaran sampai garis akhir hidup kami. Sekalipun ujian yang akan kami hadapi akan semakin hebat hari-hari terakhir ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Pelayan perjamuan suci tampil di depan. Sucikan kami semua. Mulai dari hamba-Mu, pelayan-Mu, seluruh sidang jemaat. Sehingga ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, bukan menjadi kecelakaan kebinasaan bagi kami, tetapi untuk mempermanensikan firman-Mu di dalam hidup kami semua. Oh, terima kasih. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kor. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kor. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu. Biarin jadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Karena pengajaran ini Tuhan, karena Engkau Tuhan, karena ibadah pelayanan. Terima kasih Tuhan. Angkat tubuh ke sebelah kanan. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dengan iman kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan berkat. Haleluya. Ini darah-Mu Tuhan. Darah perjanjian yang dicurahkan untuk kami. Untuk menolong kami. Dalam setiap keadaan kami. Untuk memulihkan kami. Menyembuhkan penyakit. Melepaskan dari ikatan dosa. Menyelesaikan segala masalah pergumulan kami hadapi. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dengan iman kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita mengangkat kedua tangan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya. 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 Kami dikuatkan. Haleluya. Sudah ada peringatan firman-Mu. Apa yang akan kami hadapi di depan. Kami tidak mau mundur. Biar kami tetap bertahan sampai garis akhir hidup kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan mampukan kami. Haleluya. 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 Tuhan mampukan kami. Tetap melakukan firman-Mu. Hidup sesuai firman-Mu. Terjadi penyucian pembaharuan. Terjadi kesembuhan dari segala penyakit. Terjadi ada pertolongan dalam setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Haleluya. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Tetapkan firman dalam kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian. Tak lama lagi Tuhan datanglah. D. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas Maranatha. Tuhan mau datanglah. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera,
pandang ke atas, Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Kita bangkit berdiri, Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah segera, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Tuhan, Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati segala pengorbanan umat-Mu, baik waktu, tenaga, harta karena Engkau balas memberkati sesuai janji firman-Mu. Kaitkan semuanya masuk ke dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada yang tertinggal dan binasa, biar kehidupan kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang pernah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga serta lindungi, kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau sambil menantikan kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Yang sakit ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Baik Bapak Uci dan pemulihan kesehatan Tuhan tolong, Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan juga istri hamba-Mu, Om Malaka Tuhan tolong juga, Bapak Daud Kusoi Tuhan tolong, ampuni Rehan Tuhan tolong jamah, juga Mama Nego Daniel Heri Diora, Nenek Tandra Tuhan tolong, Mama Jane di Korondoda ampuni semua. Kami serahkan semua, Om Aksi, Tante Evi, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Bapak Diki, Beaver dan Ibu. Tuhan tolong semuanya. Kuasa-kuasa iblis setan sakit penyakit yang mengganggu, kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.